Itu sebabnya ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Kalau kita lihat sejarah perkembangan kehidupan manusia di zaman baheula nepi ka ayeuna, kebanyakan manusia itu milih kafir. Padahal dulu bayangkan oleh ibu, Allah tidak pernah berhenti menurunkan, mengutus para nabi, para rasul. Gak tahu ada berapa rasul yang pernah diutus itu. Paling tidak, maka Bu kalau mau di depan Bu duduknya. Paling tidak ada 25 rasul yang dikisahkan. Selebihnya kata Allah, kami tidak kisahkan dalam Al-Quran. Nah, sebagian ulama mengatakan katanya jumlah para rasul itu mencapai 120. Wallahu alam. Kalau Nabi lebih banyak lagi. Nggak tahu berapa itu jumlahnya itu. Nabi tidak membawa risalah. Hanya melanjutkan risalah para rasul sebelumnya. Gitu. Itu jumlahnya sangat banyak itu. Artinya rasul ini membawa risalah, diberi mujizat untuk membuktikan bahwa mereka betul-betul rasul gitu kan. Tetap yang memilih beriman hanya sedikit. Gitu. Itu permainan iblis pertama itu. Manusia jangan sampai memilih beriman. Begitu si manusia memilih kafir, nah sudah selesai tugas iblis. Pak. Tugas iblis selesai itu. Sebab ya begitu dia memilih kafir, ya sudah pasti masuk neraka. Untuk apa lagi iblis? Harus menggoda kafir gitu. Makanya orang-orang kafir itu pasti bebas dari godaan iblis, Pak. Dari godaan setan. Maka dia nggak perlu baca auzubillah minasyaitonirrajim. Dia mau digoda aku setan itu. Setan tidak akan pernah menggoda orang kafir. Untuk apa digoda? Karena sebenarnya orang kafir itu sudah jadi setan. Itu kan ini yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu gitu ya, bahwa setan itu adalah sifat. Ya. Orang kafir pasti setan itu. Jadi di situ bayangkan ibu kurang apa berdakwahnya Nabi Nuh alaihissalam agar manusia itu memilih beriman. Berapa lama beliau berdakwah? 950 tahun. Seminggu sekali gitu, sebulan sekali dakwahnya, ente tiap hari. Oh tiap hari, tiap subuh ente, pagi dan petang. Enggak pernah berhenti. Inni da'autu qauman laila wa nahara. Saya mengajak manusia itu Allah untuk beriman pagi dan petang selama ratusan tahun. Lalu hasilnya, ketika manusia itu sudah tidak ada lagi yang mau beriman, kata Allah siapkan bahtera, masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Nu asup ke bahtera sabaraha? Dengan 40 ratusan tahun berdakwah cuma 40 yang bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan anaknya Kanaan. Iblis ini luar biasa, Pak. Saya baca dalam riwayat ya, wallahu alam ya, saya belum menelusuri kebenaran riwayat ini, saya baca di dalam kitab Ihya Al-Iman wal Hayat. Ketika manusia semuanya ditenggelamkan oleh Allah, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh menyaksikan itu dengan sedih, iblis pesta pora, merayakan kemenangan, keberhasilan dia untuk menyesatkan manusia memilih kafir itu. Lalu Nabi Nuh kemudian menawarkan pada iblis itu, adakah sekarang dia punya rencana untuk minta ampun pada Allah? Kalau mau, saya mengajukan, kata Allah. Kata Nabi Nuh kepada Allah gitu. Bisi gitu tah gitu. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, bisa saya terima dia taubat dia asal dia mau sujud di depan kuburan Nabi Adam. Apa jawaban si iblis? Ketika Nabi Adam masih hidup saja saya tidak menolak untuk sujud, apalagi harus sujud di depan kubur. Jadi kekeh itu dia itu. Dia nggak pernah berubah itu ya. Prinsip dia itu bahwa dia kekeh bahwa Allah sudah membuat aturan yang salah. Itu kenapa dia yang harus sujud di depan Adam, harusnya menurut logika iblis Adamlah yang harus sujud di depan dia karena dia diciptakan dari bahan api yang lebih mulia dari tanah ya. Nah, itu. Jadi di situ peran iblis.
Begitu manusia memilih kafir, selesai. Maka aman, itu bagi iblis, udah nggak ada lagi. Nah yang menjadi masalah bagi iblis yang harus akan terus dia hadapi ketika manusia itu memilih beriman. Nah ini akan digarap oleh iblis. Ya. Nah ketika manusia itu memilih beriman, maka apa yang lagi akan dipengaruhi oleh iblis itu? Si mukmin ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mukmin ini di Quran surat Al-Baqarah 208 diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengislamkan diri secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fisil mikafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Di sini akan bermain lagi iblis. Oke, kamu memilih beriman, ya, tapi jangan kamu Islamkan diri kamu secara kafah. Dia pengaruhi, sehingga timbullah kecenderungan manusia untuk tidak mengislamkan dirinya secara kafah. Gitu. Dengan menolak sebagian aturan Allah dan menerima sebagian aturan Allah lainnya. Nah, di situ permainan iblis itu. Kenapa? Begitu si mukmin itu menolak aturan Allah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia jatuh kafir. Menolak aturan Allah itu. Ya, kalau dia menolak aturan Allah karena tidak meyakini kebenaran aturan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya iblis. Maka jatuh kafir. Sekarang saya sering ditanya orang itu, gimana ini buzzer-buzzer rupiah itu. Ya. Ada beberapa buzzer rupiah yang di media sosial itu, aduh, saya kadang-kadang udah nggak mau baca itu ya. Itu baca itu kesal ya. Bagaimana beraninya mereka menghina Islam gitu ya. Menghina syariat Islam. Luar biasa itu ya. Dan itu tentu mengundang reaksi yang keras dari umat Islam yang kesal mungkin mereka itu ya kunaon itu ditewak-tewak kan ya jelas mereka buzzer. Mereka buzzer itu ya. Cuman masalahnya ada juga yang sempat bertanya kok bisa ya seorang muslim menghina ajaran Islam. Nah, saya katakan ini kesalahannya kenapa kita menganggap anu kitu teh muslim. Masa yang begitu muslim? Nah ini sudah permainan iblis ini. Walaupun dia sudah memilih beriman, dia sudah murtad. Dengan menolak sebagian aturan Allah dan menganggap aturan Allah itu salah. Walaupun dia masih sholat. Hati-hati ini ya. Yang namanya aturan Allah itu, kita nanti lihat di awal Al-Baqarah, jelas sekali Allah menyatakan, Zalikal kitabul la raiba fi. Gak boleh ada seorang yang mengaku mukmin lalu meragukan satu ayat Al-Quran. Nah, enggak dibenarkan. Atau lihat di Al-Hujurat ayat 15. Ketika Allah menjelaskan siapa orang-orang yang benar-benar mukmin itu. Allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Mereka yang beriman pada Allah, Al-Quran. Beriman pada Rasul Al-Hadis. Lalu mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, enggak boleh ada seorang mukmin meragukan ayat Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat. Kalau Bapak Ibu baca kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa, panjang itu di awal Al-Baqarah ya. Bagaimana bandelnya yang namanya Bani Israel itu. Untuk diajak beriman susahnya luar biasa itu. Ketika mereka sudah nggak bisa lagi punya alasan untuk tetap kafir gitu, akhirnya mereka menyatakan pada Nabi Musa, baik Nabi Musa, kami siap beriman. Kami siap beriman kepada Allah dan kami siap untuk melaksanakan aturan-aturan dan hukum Allah selama aturan dan hukum Allah itu kaharti, ku hawa nafsu dan akal kita. Gitu. Jadi nanti kalau ada aturan Allah bertolak belakang dengan hawa nafsu kami, ya kami tidak akan melaksanakan. Jadi maksudnya mereka siap menerima dan melaksanakan aturan Allah yang sejalan dengan hawa nafsu dan akal dia. Kalau enggak sejalan, ya tolak. Untuk itulah turun ayat 85 Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd.
Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan dan hukum Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak bisa, kata Allah. Terima, yakini semua aturan dan hukum Allah atau tidak sama sekali. Nggak ada dalam kamus iman rada mukmin, rada kafir. Mukmin atau kafir. Nggak ada rada-rada gitu. Ada juga rada soleh. Gitu. Kalau rada soleh itu refleksi daripada keimanan, itu ada yang lagi kuat imannya soleh pisan. Anu rada turun imannya rada soleh, tepati soleh, nute soleh. Gitu. Itu dari refleksi dari keimanan. Kalau keimanannya secara kuantitas nggak bisa, dia harus mengimani seluruhnya.